Alhamdulillahillazi an'ama alaina ni'ama wa azhara fil kauni ayati tuzakkiruna hikama wa basata lana fil ardi khairan najanihi fahamaru wa tabayyanaha ila ma nuhadithuhu fi rasada wa hatimama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran wa wa'ti wal tizama. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi hadana nuran wa rahmatan wa salama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bittaqwallahi ta'ala. Faqad qala wattaqullaha innallaha khabiran bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai bentuk terima kasih kita kepadanya atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Khususnya nikmat iman, Islam, sehat wal afiat. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan kebenaran dengan akhlak yang lembut dan ajaran yang berkah, dan juga kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh umat Islam yang meneladani sunnah-sunnahnya hingga hari akhir. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal yang diridhoi dan menjauhkan diri dari setiap larangannya. Karena setiap tingkah laku kita akan diketahui dan dicatat olehnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung di dalam surat Al-Maidah ayat 8. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita menengok keadaan alam saat ini, khususnya di Indonesia, maka kita akan melihat begitu banyak perubahan yang mengkhawatirkan. Sungai yang dulu jernih kini keruh dan tercemar oleh limbah dan sampah. Udara yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru dipenuhi asap dan polusi. Hutan yang rimbun kini sebagai tempat makhluk hidup dengan ekosistemnya kini banyak yang hilang akibat penggundulan hutan tanpa reboisasi. Semua kerusakan itu terjadi karena ulah kita sebagai umat manusia yang enggan merawat alam, yakni ketika kita lebih mementingkan keuntungan sesaat
daripada kelestarian. Ketika keserakahan mengalahkan kepedulian, dan ketika hawa nafsu lebih kuat daripada tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita dengan jelas dan tegas bahwa kerusakan yang tampak di darat maupun di laut bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja, akan tetapi akibat dari ulah kita sebagai manusia. Agar kita sadar kembali dan memperbaiki diri sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal ini Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Baidawi dalam Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil menjelaskan makna fasad yang berarti kerusakan pada Quran surat Ar-Rum ayat 41 tersebut sebagai bencana alam yang tampak di darat dan di laut karena ulah manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri kal jadabi wal mauta wa kasratil kharqi wal gharqi wa ihfakil gosabi wa mahkil barri katibi wa kasratil madasar awid dalalati waz-zulami wa kilal muraddul bil bahri kurrasawwalahi wa kuriya wal buhuri bima kasabat aydin nas bisumumi ma'asibihim au bikasbihim iya, yang artinya kerusakan di darat dan di laut itu tampak dalam bentuk kekeringan, kematian, banyaknya kebakaran dan tenggelam, banjir atau tsunami, gagalnya usaha, hilangnya keberkahan, meningkatnya mudarat atau kesialan, atau berupa kesesatan dan kezaliman. Dan ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan di laut adalah desa-desa pesisir, dan terdapat pula qiraah dengan lafaz al-buhur. Semua itu disebabkan oleh apa yang diperbuat tangan manusia, yakni karena buruknya dampak maksiat mereka atau karena perbuatan mereka sendiri. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena alam yang kita saksikan hari ini menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang nyata. Banjir datang lebih sering, suhu udara sekitar pemukiman menjadi tidak stabil dan cenderung panas, hutan terus mengusut, dan polusi ada di mana-mana. Semua ini bukan terjadi tanpa sebab, melainkan akibat dari ulah kita sebagai manusia. Sebagai manusia yang tamak, yang mengabaikan keseimbangan dan melampaui batas atas apa yang Allah tetapkan di muka bumi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita juga melihat bersama pada berbagai media sosial akhir-akhir ini yang menampilkan musibah besar yang menimpa saudara-saudara kita di bagian barat Indonesia, tepatnya di Aceh, Sumatera Utara dan sekitarnya, di mana terjadinya musibah banjir yang merusak semua sendi kehidupan, kematian dan kehilangan harta benda. Semua ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena manusia telah melampaui batas. Bencana yang terjadi seakan-akan mengajak kita untuk merenung, melihat kembali cara kita memperlakukan bumi dan memperbaiki
kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Allah menegaskan dalam Quran surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengenai Quran Asy-Syura ayat 30 ini, Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menegaskan bahawa musibah atau bencana yang menimpa manusia tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi memiliki keterkaitan dengan perbuatan manusia. Ia menjelaskan bahawa berbagai bencana dan keadaan yang tidak menyenangkan seperti sakit, kekeringan, tenggelam, petir, gempa dan semisalnya seringkali muncul sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan kepada alam. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita memahami sungguh bahawa kerusakan alam dan bencana yang terjadi bukan sekedar peristiwa natural atau takdir Tuhan semata, tetapi sangat terkait dengan perilaku kita yang mengabaikan kelestarian. Ketika keseimbangan alam dirusak, maka dampaknya akan kembali kepada manusia. Sebagai pengingat agar kita memperbaiki sikap dan menghentikan kebiasaan merusak atau merugikan lingkungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan hal ini dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Sa'ad Al-Khudri. Inna dunya huwatun hudrah wa inna Allaha mustahlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqu dunya wattaqun nisaa fa inna awwala fitnatin bani Israila kanat fi nisa. Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau, dan sungguh Allah menjadikan kalian sebagai pengelola atau khalifah di dalamnya untuk melihat bagaimana kalian beramal. Maka berhati-hatilah terhadap godaan dunia dan berhati-hatilah terhadap godaan perempuan, karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel adalah pada urusan perempuan. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, mengakhiri khutbah yang singkat ini, marilah kita jaga dan rawat alam ini dengan penuh kesadaran sebagai bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memulai dengan langkah-langkah kecil seperti menanam pohon serta menghindari menanam pohon, mengurangi sampah, menjaga kebersihan lingkungan, serta menghindari perbuatan-perbuatan yang merusak alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita, negeri Indonesia, negeri yang aman, damai dan dijauhkan dari segala bentuk musibah dan bencana alam, terkhusus untuk negeri kita Kota Tual. Semoga kita semua menjadi hamba-hambanya yang amanah dalam memelihara bumi dan menjauhkan kita dari musibah. Amin, amin, Allahumma ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim.
الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاعتصام بحبل الله المتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اتقوا الله ما استطعتم وسارئوا إلى مغفرة رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا